Menurut saya untuk pengelolaan sampah yang bijak itu pertama sebisa mungkin kita menghindari dengan buang sampah sembarangan, Mbak. Menurut saya pengelolaan sampah yang bijak itu yang dipisah, terus dikelola baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Kayak gimana ya Mbak, saya nggak tahu itu gimana ya. Kalau saya sih biasanya ya kalau ada sampah waktu jalan gitu saya bawa pulang sampai saya nemu tempat sampah baru saya buang aja gitu. Pengelolaan sampah yang bijak, terutama di Jakarta itu ya tentunya kembali ke prinsip reduce, reuse, and recycle. Jadi sampah-sampah yang dari rumah tangga itu bisa kita pilah-pilah dan juga pergunakan kembali. Ya. Inilah ragam pandangan masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan bijak. Tidak sedikit dari mereka yang sadar betapa pentingnya memilah sampah dari sumbernya. Oleh sebab, selain memudahkan pengelolaan sampah di tempat penampungan sementara TPS dan tempat pemrosesan akhir TPA, pemilahan sampah organik dan anorganik juga dapat mengurangi pencemaran udara akibat penumpukan sampah yang tercampur yang rentan menimbulkan masalah kesehatan hingga pencemaran lingkungan. Itu kalau ditimbun di TPA ini dia akan tertumpuk di situ ya. Nah, di situ terjadi proses degradasi pada kondisi anaerob, pada kondisi tanpa oksigen begitu. Nah, proses yang seperti ini yang menghasilkan metana ya. Jadi yang menyebabkan kontribusi sampah terhadap perubahan iklim itu melalui produksi metana yang dikeluarkan ke udara, dan inilah yang berkontribusi terhadap pemanasan secara global sehingga terjadi perubahan iklim. Selain juga kontribusi dari pengangkutan tentunya ya. Pengangkutan ini membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar ini juga yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Peristiwa ledakan tempat pembuangan akhir TPA Lewi Gajah Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak, terutama soal bagaimana seharusnya tata kelola sampah dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok Cimahi, peristiwa nahas yang dipicu dari ledakan gas metana di dalam gunungan sampah itu membuat 2 desa hilang dari peta dan merenggut 157 nyawa yang umumnya warga setempat. Dari peristiwa itu, peran kolaboratif semua pihak pun menjadi cara efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang mencetuskan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dengan target pengurangan sampah hingga sebesar 30% pada 2030. Kita memang mempunyai strategi pengelolaan sampah itu dari hulu ke hilir. Nah, dalam proses hulu hilir itu di tengah itu ada yang namanya ekosistem untuk circular economy. Jadi ada bank sampah, ada pusat daur ulang, ada TPS 3R, ada pemulung ya, ada startup, sociopreneurship. Itulah yang kemudian menjadi tulang punggung kita di tengah ya, untuk kemudian bagaimana mengumpulkan sampah itu tadi. Nah, itu yang dari individu. Sekarang yang gimana yang dari produsen? Kita minta mereka untuk kemudian bisa meredesain kemasan, bisa di-recycle. Dan yang kedua adalah bagaimana menarik kembali kemasan-kemasan itu. Nah, mereka harus bekerja sama dengan bank sampah, dengan pusat daur ulang, dengan pemulung ya, sociopreneurship untuk bisa kemudian menarik kembali dan barang itu bungkusannya bisa di-recycle, digunakan. Nah, itu yang di hulu, di tengah tadi adalah startup, bank sampah dan sebagainya. Nah, yang di hilir itu adalah ada TPA ya, tapi hanya residu kita minta. Ada kemudian waste to energy ya, incinerator untuk energi, RDF dan sebagainya. Inilah strategi yang harus kita gunakan. Berdasarkan data dari World Population Review,
Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Kondisi tersebut berimplikasi pada timbulan sampah yang dihasilkan. Dari luasnya wilayah Indonesia yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi, mampu menghasilkan sekira 175.000 ton sampah per hari. Dengan asumsi setiap 1 kilometer persegi diisi oleh 148 penduduk, yang secara rata masing-masing menghasilkan 0,6 sampai 0,8 kilogram sampah. Akan tetapi, dari banyaknya sampah, hanya sekira 8% saja yang mampu didaur ulang. Sedangkan lebih dari 65% sisanya berakhir di TPA. Hal ini membuat beban TPA kian berat, sehingga pengelolaannya menjadi sulit dan umurnya menjadi pendek. Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN pada tahun 2022, dari total timbulan sampah nasional sebesar 69,2 juta ton, capaian kinerja pengelolaan sampah nasional adalah 65,84%, yaitu 17,34% melalui pengurangan sampah dan 48,50% melalui penanganan sampah. Dan masih terdapat 38,14% sampah yang belum terkelola dengan baik dan benar. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan upaya shifting pola pengelolaan sampah di Indonesia yang awalnya menitik beratkan kegiatan di pemrosesan akhir menjadi pengelolaan sampah berkelanjutan melalui cara kerja ekonomi sirkular dan sampah menjadi sumber energi. Sebagaimana di kota Balikpapan, berkat kondisi TPA-nya yang sanggup mengolah sampah menjadi sumber energi. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi multi pihak, terutama peran penting masyarakat dalam menerapkan pengurangan sampah dan pemilahan sampah dari sumbernya sesuai jenis sampah. Sampah rasa penjual es krim. Beginilah suasana unik yang bisa didapati di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Layaknya penjual es krim keliling, iringan musik yang mengundang kegembiraan terutama bagi anak-anak tersebut nyatanya tidak sedang menjual makanan dingin, melainkan dipakai oleh truk sampah. Sejak 2016, kendaraan khusus sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tersebut menjemput sampah ke rumah-rumah warga berdasarkan jenis. Bila sampah organik dijemput setiap hari Senin dan Sabtu, maka sampah berupa plastik, kaleng, gelas, atau bahan yang sulit terurai dijemput setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Bila ada salah seorang warga yang melanggar seperti membuang sampah di malam hari atau tidak membuang berdasarkan jenis yang dijadwalkan, maka sampah tidak akan diangkut dan kadar lingkungan setempat bakal menegurnya. Sampah anorganik yang terkumpul kemudian dibawa ke Material Recovery Facility (MRF) untuk diproses di mesin conveyor dan dipilah oleh para pekerja berdasarkan jenis. Dalam satu hari, MRF mampu mengumpulkan 250 hingga 300 kg sampah dari 58 kepala keluarga atau dalam setahun menyumbang 16,5 miliar rupiah masuk ke pendapatan asli daerah Kota Balikpapan. Bayangkan, bila total 720.000 penduduk Balikpapan melakukan hal serupa. Belum lagi sampah organik yang berasal dari sisa makanan juga dimanfaatkan secara optimal di Intermediate Treatment Facility (ITF). Tempat pengolahan sampah menjadi pupuk kompos yang telah berjalan dari 2017 ini, setiap harinya mampu menghasilkan 150 karung pupuk seberat 20 kg dari 10 ton sampah organik pasar dan rumah tangga Kelurahan Gunung Bahagia. Yang setidaknya dapat mengurangi 26% sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA.
Pupuk kompos yang diproduksi disalurkan untuk keperluan taman di sekolah-sekolah, termasuk areal pembibitan tanaman hias Kota Balikpapan yang selama setahun memproduksi 1.086.000 bibit tanaman untuk mempercantik taman kota dan median jalan. Tentu saja keberhasilan bidang kebersihan penanganan sampah di kota bukan hanya kerjasama semua pihak, tetapi terakhir adalah penanganan TPA kita. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup bukan hanya melihat bagaimana penanganan sampah di kota, tetapi terakhir adalah bagaimana di ujung penanganan sampah itu menyiapkan tempat pemrosesan akhir sampah. Nah, untuk Balikpapan sendiri, alhamdulillah kita sudah bisa sesuai dengan instruksi atau arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa TPA yang baik adalah TPA yang bisa menggunakan sanitary landfill. Ya, Balikpapan sendiri ditunjuk sebagai salah satu dari 10 kota terbaik dalam menangani sampah. Dibantu 1.000 orang petugas, wilayah yang didapuk sebagai kota hijau itu memperoleh 19 penghargaan Adipura dan 4 Adipura Kencana berkat keberhasilan TPA Manggar dalam mereduksi sampah dengan sistem sanitary landfill. Sanitary landfill merupakan salah satu metode pengelolaan sampah modern yang efektif untuk memusnahkan sampah dengan cara menumpuk di lokasi cekung, dengan memadatkannya dan menimbunnya dengan tanah. Tiap 5 meter tumpukan, sampah ditutup dengan tanah setinggi 15 hingga 30 cm. Dengan maksimal ketinggian dari dasar cekungan hingga permukaan adalah 15 meter. Dari 400 sampai 450 ton sampah sumbangan masyarakat sekota Balikpapan yang telah dipadatkan di sanitary landfill, maka gas metana yang dihasilkan akan terhubung ke pipa vertikal, hingga akhirnya mengaliri gas untuk penerangan landfill di kala hari sudah gelap. Penggunaan listrik di landfill ini berkapasitas 1000 watt atau setara dengan 18 kg sampah yang digunakan. Kita mencoba mempraktekkan suatu teknologi migas untuk mengalirkan dan mendistribusikan gas metan ini kepada masyarakat di sekitar TPA Manggar. Beberapa teknologi yang diantaranya yang kita lakukan misalnya adalah penggunaan wellhead untuk menangkap gas dari sumbernya, kemudian juga pemasangan distribusi pipa untuk mengalirkan gas ke masyarakat, penggunaan manifold, penggunaan flaring, dan juga penggunaan metering untuk mengukur tekanan gas yang ada dari sumbernya. Dari 1,5 juta meter kubik gas metana per tahun yang dihasilkan TPA Manggar, Pertamina pun memanfaatkannya dengan membangun 350 jalur distribusi gas ke rumah-rumah yang telah digunakan oleh 1.250 jiwa. Atau setidaknya mampu menekan biaya produksi bagi 28 UMKM dengan mengefisiensikan penggunaan energi dari sampah. Untuk gas 3 kilo memang sangat susah ya kami dapatkan untuk daerah kami. Kalaupun ada, harganya juga cukup tinggi. Biasanya 20, sekarang sudah sampai 50.000 untuk wilayah sini. Kalau dibandingkan dengan gas metan, sangat membantu sekali. Kami hanya membayar 10.000, kami boleh menggunakan sepuasnya. Jadi sangat membantu perekonomian keluarga begitu. Perusahaan energi lain yang terlibat dalam pemanfaatan sampah di TPA Manggar adalah perusahaan listrik negara PLN Persero. Sampah segar yang diperoleh dari TPA Manggar kemudian difermentasi selama 5 hari lalu dicacah halus dan dibuat pelet.
Pelet tersebutlah yang selanjutnya digabungkan dengan batu bara untuk menjadi sumber energi di PLTU. Jadi untuk green energy yang sudah kami pakai co-firing di PLTU Teluk dari 2022 itu sudah menyerap sekitar 240 ton sampah segar dari TPA Manggar yang kami konversi jadi wucip maupun pelet BPJB. Jadi Koperasi PLN ini membeli berapapun produksi di pilot project BPJB Plan TPA Manggar untuk selanjutnya dikirim ke PLT Teluk untuk co-firing. Keberadaan Balikpapan menjadi penyangga ibu kota negara IKN membuat jumlah penduduknya terus bertambah, yang berdampak pula terhadap volume sampah yang masuk ke TPA Manggar. Penanganan sampah konvensional dengan panduan teknologi pun kiranya dapat memangkas produksi sampah. Juga kesadaran masyarakatnya yang sanggup mengelola sampah dari sumbernya. Sebagaimana di Kabupaten Gianyar, Bali. Ada komposter dengan kearifan lokal yang diterapkan pada sistem pengelolaan sampah kolektif ala Desa Adat Cemenggaon. Perkenalkan, nama saya Wayan Balik Mustiana. Saya dengan teman-teman Forum Peduli Lingkungan Desa Adat Cemenggaon, kami berangkat dari keresahan. Keresahan kita di anak-anak muda Desa Adat Cemenggaon itu melihat tumpukan sampah di ujung-ujung gang, dan di itu tuh banyak. Terus kita udah ada bank sampah, ada lain sebagainya pengolahan sampah, kok tetap aja seperti ini. Dari situlah kami dengan teman-teman menginisiasi dan terbentuklah Pesan PD. Kami buat sistem yang memang untuk menangani sampah. Pesan PD itu pengolahan sampah mandiri pedesaan. Desa yang kami maksud adalah desa adat, karena adat di Bali sangat kental. Aturan kemanusiaannya ada, aturan ke lingkungan ada, ke Tuhannya juga ada. Trihita Karana yang disebut seperti itu. Ya, Trihita Karana merupakan ajaran Hindu yang berarti 3 penyebab kesejahteraan, termasuk wujud peduli pada alam. Apalagi dalam berkehidupan di desa adat yang memiliki tradisi syarat makna. Layaknya canang sari yang merupakan bentuk persembahan sederhana yang kerap ditemukan di berbagai sudut jalanan di Bali, canang sari yang dikenal berupa wadah yang terbuat dari janur, diisi bunga dan dupa sebagai sarana melakukan persembahyangan yang begitu berarti bagi masyarakat penganut agama Hindu itu, nyatanya menjadi sampah rumah tangga mayoritas yang ada di Pulau Dewata. Yang bila digabung dengan sampah sisa makanan dan berbagai komponen serupa plastik atau residu yang sulit terurai, menyumbang volume sampah di TPA kian menggunung. Bersama Forum Peduli Lingkungan, Bali pun menginisiasi tebe modern yang saat ini sudah diterapkan oleh 350 kepala keluarga Banjar Cemenggaon dengan tujuan warga dituntut agar mau memilah. Sementara sampah anorganik serupa plastik dan bahan lain yang mudah didaur ulang, warga pun mengumpulkannya untuk dapat diserahkan ke bank sampah yang terbukti menumbuhkan ekonomi sirkular masyarakat di kawasan Desa Celuk, Kecamatan Sukowati, Gianyar. Untuk sampah residu barulah dikumpulkan secara kolektif melalui truk keliling Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar yang menjemput setiap 1 minggu sekali saat menjelang pagi.
Dari kedisiplinan rutinitas pemilahan sampah tersebut, warga hanya dikenakan iuran sampah setengah harga yang dimanfaatkan sebagai cadangan dana, manakala ada warga lainnya yang juga ingin menerapkan tebu modern di rumahnya. Namun yang terpenting, sumbangan sampah ke TPA nyatanya mampu tereduksi 90%. Dengan rincian 70% sampah organik dikelola di rumah, 20% sampah plastik diserahkan ke bank sampah, dan 10% sisanya sampah yang hendak dikelola TPA. Jumlah penduduk yang ada di Gianyar kan sekitar 500.000. Jadi jumlah sampah yang masuk ke TPA kita hitung itu sekitar sampai dengan 500 ton per hari. Kemungkinan kalau dari warga sendiri itu hanya 300 ton. Jadi signifikan sekali jumlah penambahan sampah dari sektor pariwisata. Kemudian kita lakukan yang pertama tentunya edukasi. Para pelaku usaha yang bergerak di bidang akomodasi wisata, misalnya hotel, restoran, dan lain sebagainya, kita arahkan mereka untuk mulai melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber, artinya dari mereka. Mulai mengumpulkan, memilah, dan sisanya mereka harus kerjasama dengan fasilitas pengolahan sampah. Sampah memang masih menjadi permasalahan yang begitu pelik dalam kehidupan. Apalagi bagi kegiatan pariwisata di Pulau Dewata yang secara masif menyumbang peningkatan volume sampah. Karenanya, memilah sampah berbasiskan sumber juga menjadi tanggung jawab bersama, sebagaimana yang sudah diterapkan di Banjar Apuh, Desa Lotunduh, Ubud, Bali. Mungkin semua homestay atau pila-pila yang ada di Banjar Apuh, huniannya pasti penuh. Itu sangat banyak sekali menyumbang sampah. Tergantung volume tamu yang masuk ke Banjar kami. Jadi dengan kami terapkan tebu sistem modern ini sangat membantu sekali untuk meminimalisir jumlah sampah yang kami hasilkan di homestay kami. Hampir seluruh masyarakat di Banjar Cemenggon dan Banjar Apuh telah menerapkan inovasi pengelolaan sampah tebu modern seraya berlomba-lomba menekan timbulan sampah. Demi menarik minat para wisatawan yang hendak tinggal di usaha penginapan mereka. Forum Peduli Lingkungan pun tidak ada bosan-bosannya mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan dari sumbernya melalui sosialisasi yang turut melibatkan klien adat yang berperan mengayomi masyarakat agar patuh terhadap aturan perarem yang telah disepakati. Menanamkan budaya memilah sampah dari sumbernya itu pun juga diterapkan di sekolah-sekolah. Pahami sampah itu, ayo kita mengolah sampah kita. Sangat berpengaruh, Bu. Ini kebersihan sekolah lebih terjamin. Suka dan berterima kasih sekali karena ada sistem ini, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk membuang sampah tidak sembarangan. Di rumahnya siapa udah ada tebel, sepindeng buang sampah di rumah. Perlu konsistensi dan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas. Karena kebersihan adalah investasi.